Halo sahabat liputan6.com, video headline kembali hadir di edisi 7 Februari 2023 bersama saya Teddy Trisetyo Berti yang kali ini akan membahas soal potensi cuaca ekstrim 6-12 Februari 2023 akibat adanya bibit siklon tropis. Lantas bagaimana mitigasinya? Simak penjelasan berikut ini. BMKG mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis di sejumlah wilayah Indonesia dan kemunculan bibit siklon tropis ini dapat mengakibatkan cuaca ekstrim serta kerugian. Untuk menghadapi cuaca ekstrim ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan mitigasi bencana. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari mengatakan, koordinasi mitigasi bencana ini dilakukan sejak Oktober 2022 lalu. Abdul mengatakan hingga saat ini BNPB masih melakukan kajian bersama BMKG apakah perlu menggunakan modifikasi cuaca untuk mencegah banjir dan tanah longsor pada saat cuaca ekstrim ini. Misalnya saja di Manado, kata Abdul, saat ini BNPB telah meminta kajian dari BMKG perlu atau tidak dilakukan modifikasi cuaca sampai akhir musim hujan. Sementara untuk wilayah Sulawesi Selatan, Bali, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jabodetabek, kata Abdul, pihaknya sudah bersiap. Untuk cuaca ekstrim akibat siklon tropis ini, kata Abdul, BNPB juga masih menunggu hasil kajian dari BMKG apakah memerlukan modifikasi cuaca atau tidak. BNPB juga mengimbau agar masyarakat membiasakan diri untuk inisiatif menyelamatkan diri jika ada potensi bencana, terutama warga yang berada di sekitaran aliran sungai, tebing curam yang memiliki vegetasi yang tidak cukup kuat. Hujan lebat yang dimaksud Abdul, kata dia, adalah hujan yang mengganggu jarak pandang hingga 100 meter. Sementara BMKG juga mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk siap siaga dan waspada menghadapi cuaca ekstrim akibat kemunculan 3 bibit siklon tropis ini, dengan memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan. Selain itu, melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, serta melakukan program penghijauan lebih secara masif. BMKG juga mengungkapkan wilayah dengan potensi siaga dampak hujan lebat pada 6-7 Februari 2023, yaitu Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Khusus wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT, berdasarkan perakiraan berbasis dampak wilayah dengan potensi waspada dan siaga dampak hujan lebat periode tanggal 6-7 Februari 2023 perlu diwaspadai di sebagian wilayah. Yang berstatus siaga yaitu di wilayah Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya. Sementara berstatus waspada di wilayah Sumba Tengah, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Kota Kubang, Saburai Jua, Timur Tengah Selatan, Belu, Kupang, Timur Tengah Utara, Alor, Rotendao, Malaka, Flores Timur, dan Sumba Timur. Sedangkan kondisi cuaca periode sepekan 6-12 Februari 2023 perlu diwaspadai potensi hujan sedang lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Selain munculnya 3 siklon tropis, fenomena lain yang juga perlu diwaspadai adalah bulan purnama pada tanggal 5 Februari yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum yang berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir pesisir atau banjirop. Kondisi ini secara umum dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat. Menurut BNPB, beberapa daerah yang berpotensi terjadi banjirop adalah Jakarta, Semarang, Kudus, Pati, dan Brebes. Rob, kata Abdul, jika tidak terjadi penurunan muka tanah, sebenarnya tidak akan menyebabkan banjir, sebab rob adalah fenomena alam biasa. Demikian video headline hari ini, saya Teddy Trisetyo Berti undur diri dan sampai jumpa.